Selanjutnya, bagaimana hukum bercadar? Jadi bercadar itu sebenarnya bukanlah budaya orang-orang Timur Tengah, orang-orang Arab. Itu merupakan syariat, bahkan itu yang paling bagus hukumnya. Dalam pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, bahwa aurat perempuan itu seluruh tubuhnya. Dalam sembahyang dibolehkan untuk nampak muka dan dua telapak tangan. Cuman ada juga dalam mazhab yang lain, bahkan pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri, dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwa yang menjadi aurat wanita seluruh tubuh. Pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, aurat wanita itu boleh nampak muka dan dua telapak tangan, sama seperti dalam sembahyang. Di luar sembahyang sama seperti dalam sembahyang. Dalam mazhab Abu Hanifah dibolehkan untuk nampak kakinya tambalan. Maka menyegedanya mungkin untuk bercadar itu memang sudah sangat bagus. Itu merupakan anjuran daripada Rasulullah SAW. Apabila orangnya belum sanggup untuk memakai cadar, maka paling kurang gedanya adalah jangan sampai nampak rambut. Jadi silahkan nampak muka, kemudian jangan lupa untuk memakai kaus kaki. Jadi ada mazhab, ada pendapat yang menyampaikan boleh gedanya untuk nampak muka, tapi selama tidak menimbulkan fitnah. Apabila ada orang yang beri kalan-kalan ada muka katanya urinang yang kat trep-trep baju bakalan nyan ka wajib terhadap gedanya menutup muka gedanya supaya terjadi fitnah. Jadi mazhab Syafi'i pendapat yang pertama seluruh tubuh, pendapat yang kedua boleh membuka muka dan telapak tangan. Dalam mazhab Abu Hanifah ada disebutkan boleh nampak kaki. Jadi ada 3 pendapat dalam persoalan pakaian daripada seorang wanita. Maka rata-rata katanya orang yang di Acehnya karena belajar pada ulama-ulama yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i, paling kurang KHE dah pakai cadar, maka paling kurang guna dah pakai kaos kaki. Silakan nampak muka selama tidak menimbulkan fitnah.